Ya betul, memang sudah dihapus dari kakak, sudah tidak ada lagi namanya di kakak, tidak ada lagi di hak waris, semua. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang bisa menghalangi terjadinya perwarisan atau yang bisa membatalkan hak waris. Disebutkan dalam matan Rohabiyah, beliau menyebutkan wa yamna'u syakhsa minal mirasi wahidatun min ilalin salasi rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa syakku kal yakini. Jadi ada 3 perkara yang menjadikan hubungan perwarisan itu putus. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung adalah hubungan yang saling mewarisi. Jika yang meninggal duluan adalah orang tua kandung, maka anak kandung yang masih hidup adalah ahli waris. Atau sebaliknya, jika anak kandung yang meninggal duluan dan orang tua kandung masih hidup, maka orang tua kandung adalah ahli waris. Maka mudahnya saya ulangi bahwa hubungan antara orang tua kandung dan anak kandung adalah hubungan saling mewarisi. Saya ulangin, hubungan saling mewarisi. Gitu. Mewarisi. Maka dalam keadaan apapun dua golongan orang ini, golongan orang tua dan golongan anak kandung adalah orang yang akan selalu saling mewarisi. Namun ada 3 sebab putusnya hubungan perwarisan itu. Yang pertama adalah pembunuhan, yang kedua adalah perbudakan, dan yang ketiga adalah perbedaan agama. Kita akan bahas terlebih dahulu pembunuhan. Jadi yang dimaksud sebagai pembunuhan itu adalah misalkan ada orang tua masih hidup, anak kandung masih hidup. Kemudian si anak ini menginginkan pembagian waris segera dari orang tuanya. Karena orang tuanya masih hidup kan tidak mungkin terjadi hukum perwarisan. Nah, si anak yang tidak sabar tadi membunuh orang tuanya. Nah, dengan si anak membunuh orang tua tadi, maka justru hak waris anak kandung ini menjadi putus. Makanya pembunuhan yang dimaksud tadi adalah ahli waris atau calon ahli waris membunuh calon pewarisnya. Maka hubungan perwarisannya menjadi terputus. Kemudian yang kedua adalah perbudakan. Mungkin kalau untuk saat ini perbudakan dianggap sudah tidak ada secara hukum internasional. Tapi seandainya ada, maka jika orang tua ini adalah orang tua yang merdeka, kemudian anak adalah budak, ketika orang tua meninggal dunia, maka anak yang statusnya budak dia tidak mendapatkan hak waris. Ini perbudakan. Atau sebaliknya, jika anak ini adalah anak yang merdeka dan orang tua adalah budak, maka anak yang merdeka ini tidak bisa mewarisi orang tua yang menjadi budak. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan agama. Misalkan orang tuanya muslim, anaknya non muslim, atau sebaliknya anaknya muslim, orang tuanya non muslim. Maka dua hubungan anak dan orang tua ini tidak bisa saling mewarisi. Nah, menarik dari video yang barusan kita saksikan di awal tadi, hubungan antara anak dengan orang tua yang sama-sama artis itu dianggap tidak bisa lagi mewarisi karena orang tua sudah mencoret anak dari kakak misalkan, atau tidak mengakui lagi sebagai anak kandungnya karena sebab tertentu. Nah, dalam hukum perwarisan Islam, cara memutuskan perwarisan seperti itu tidak diberlakukan. Artinya kalau kita mengacu pada hukum perwarisan Islam, terutama dengan hukum mawaris atau fikih mawaris atau fikih faraid, maka 3 hal ini sajalah yang bisa memutuskan perwarisan. Selain dari itu, maka waris disebut maupun tanpa disebut, ketika salah satunya meninggal dunia, maka yang masih hidup akan pasti menjadi ahli waris. Jika orang tuanya yang meninggal, anak masih hidup pasti akan mewarisi. Jika anak yang meninggal dunia dan orang tua hidup, pasti orang tua akan mewarisi. Gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya, sehingga dalam Islam itu tidak dikenal dengan sengaja memutus hubungan perwarisan antara orang tua dan anak atau dari seseorang kepada ahli waris lainnya. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian, semoga bisa difahami.